Ada tarian di pesisir utara Pulau Jawa yang tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan melihat gerak tubuhnya. Tarian ini tidak hanya soal irama, tidak hanya soal kostum, dan tidak hanya soal hiburan. Namanya adalah sintren. Dalam pertunjukan sintren, penari tidak selalu sadar penuh atas apa yang sedang ia lakukan. Tubuhnya bergerak, namun pikirannya dipercaya tidak sepenuhnya berada di sana. Bagi masyarakat pendukungnya, sintren bukan sekadar seni pertunjukan. Ia adalah ritual, ia adalah keyakinan, dan ia adalah warisan cara berpikir tentang hubungan manusia dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Untuk memahami sintren, kita tidak cukup bertanya bagaimana tariannya. Kita harus bertanya, mengapa tarian ini bisa lahir dan bertahan. Sintren berkembang di wilayah pesisir utara Jawa, terutama di daerah seperti Cirebon dan Indramayu, serta beberapa daerah pesisir lainnya. Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan. Budaya datang dan pergi, pengaruh luar bercampur dengan tradisi lokal. Namun, di balik keterbukaan itu, masyarakat pesisir hidup dengan ketidakpastian yang tinggi. Laut bisa memberi penghidupan, tapi juga bisa merenggut nyawa. Cuaca berubah tanpa peringatan. Hasil laut tidak selalu bisa diprediksi. Dari situ tumbuh kepercayaan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Ada kekuatan lain yang perlu dihormati, dijaga keseimbangannya, dan tidak dilawan secara sembrono. Sintren lahir dari cara pandang ini. Dalam berbagai cerita rakyat, sintren sering dikaitkan dengan kisah cinta terlarang atau dengan sosok perempuan suci yang berasal dari dunia lain. Namun, kisah-kisah itu bukan inti dari sintren. Ia hanyalah bingkai cerita. Inti dari sintren adalah keyakinan bahwa tubuh manusia bisa menjadi perantara. Dalam kepercayaan tradisional, tubuh bukan hanya milik individu. Pada kondisi tertentu, tubuh bisa dipinjam oleh kekuatan lain. Karena itulah, penari sintren tidak dipilih sembarangan. Ia dipilih karena dianggap mampu menjadi penghubung antara dua dunia. Penari sintren biasanya adalah anak perempuan atau remaja, belum menikah, dianggap masih bersih secara batin, belum terlalu terikat dengan urusan dunia dewasa. Dalam kepercayaan lama, semakin sedikit beban hidup seseorang, semakin mudah tubuhnya menjadi perantara. Pemilihan penari bukan soal teknik tari, bukan soal pengalaman panggung, melainkan soal kesiapan batin menurut kepercayaan masyarakat. Dalam sintren, yang terpenting bukan siapa yang menari, tetapi siapa yang hadir di balik tarian itu. Sebelum pertunjukan dimulai, penari tidak langsung menari. Ia dipisahkan, duduk sendiri, matanya ditutup, tubuhnya terikat, lalu dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan. Pada tahap ini, penari masih sepenuhnya sadar. Ia masih manusia biasa. Di sekelilingnya, pawang atau sesepuh mulai melantunkan doa dan mantra. Pelan, berulang. Musik mulai dimainkan. Irama sederhana diulang terus-menerus. Dalam kepercayaan sintren, irama ini bukan sekadar musik. Ia adalah penanda peralihan, jembatan antara kesadaran biasa dan kondisi yang berbeda. Beberapa menit kemudian, kurungan dibuka. Penari keluar dengan kondisi yang berubah. Ikatan terlepas. Pakaian tari telah dikenakan.
riasan wajah terpasang rapi. Padahal sebelumnya, penari masuk ke dalam sangkar tanpa busana tari dan dalam kondisi terikat. Bagi masyarakat pendukung sintren, pada titik inilah roh sintren dipercaya telah hadir. Penari mulai bergerak, halus, mengalir, kadang sangat lembut, kadang tampak seperti digerakkan oleh dorongan yang tak terlihat. Matanya sering terbejam, wajahnya kosong, tubuhnya mengikuti irama tanpa ragu. Setelah pertunjukan selesai, penari sintren biasanya tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu berapa lama ia menari, gerakan apa yang ia lakukan, atau apa yang ia lihat. Bagi masyarakat pendukungnya, ini adalah bukti bahwa penari tidak menari sendirian. Namun, lebih dari itu, sintren juga berfungsi sebagai ruang sosial, tempat berkumpul, tempat berbagi cerita, tempat memperkuat ikatan antar warga. Seiring waktu, sintren mengalami perubahan. Di beberapa tempat, unsur ritual mulai dikurangi. Pertunjukan mulai dibuat lebih singkat, lebih aman, lebih mudah diterima oleh penonton modern. Perubahan ini memunculkan pertanyaan, apakah sintren masih sintren tanpa unsur spiritualnya? Tidak ada jawaban tunggal. Tradisi selalu berubah. Namun, perubahan yang terlalu jauh juga berisiko memutus hubungan dengan akarnya. Sintren hari ini berbeda dan berada di antara dua dunia, sebagai warisan budaya dan sebagai kesenian pertunjukan. Memahami sintren bukan berarti kita harus percaya pada semua unsur gaibnya, tetapi memahami bagaimana masyarakat melahirkannya. Dunia tidak hanya berisi apa yang bisa kita lihat. Ada ruang kepercayaan, ada simbol, ada cara manusia berdamai dengan ketidakpastian. Dan selama manusia masih mencari makna di luar dirinya sendiri, kisah seperti sintren akan selalu hidup.